Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kami, yaitu pada acara prevensi tersier atau eh, tindakan yang ketiga pada warga komunitas RW 10 Desa Kedondong. Baik, di sini kami akan menyampaikan mengenai eh, pendidikan kesehatan mengenai isolasi mandiri yang akan disampaikan oleh Hesti dan Lula. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silahkan kepada pemateri untuk menyampaikan pendidikan kesehatan yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Apakah PPT-nya sudah muncul, nggih? Sudah, Ya, bisa di slideshow. Disampaikan terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan edukasi terkait mengenai isolasi mandiri. Yang pertama, yaitu ada persiapan isolasi mandiri. Di sini ada beberapa persiapan yang harus dilakukan saat melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, yaitu kita harus mempersiapkan perlengkapan pribadi, contohnya seperti pakaian, alat kebersihan, dan untuk yang kedua yaitu perlengkapan ibadah, yang ketiga obat-obatan pribadi, dan yang keempat perlengkapan lainnya yang dianggap perlu untuk mengisi kegiatan selama masa isolasi mandiri. Seperti contohnya handphone, laptop, buku, makanan ringan, alat olahraga, dan yang terakhir yaitu memasang pengumuman sedang melakukan isolasi mandiri pada pintu atau tempat yang mudah terlihat. Untuk apa saja sih yang harus dilakukan saat melakukan isolasi mandiri? Yaitu ada beberapa. Antara jam 7 sampai jam 9 pagi selama 15 menit setiap hari. Yang keenam, olahraga ringan selama 15 menit setiap hari. Yang ketujuh, beribadah dan berdoa. Yang selanjutnya yaitu melakukan hobi yang disenangi selama masa isolasi mandiri. Yang selanjutnya yaitu pola makan harus teratur selama 3 kali sehari, pola tidur dan teratur selama 7-8 jam sehari. Setelah itu makan sayur dan makan buah secara rutin, minum obat sesuai resep dokter, minum vitamin C, B, E, dan zinc setiap hari, minum air putih 1,5 sampai 2 liter setiap hari. Selanjutnya, mengukur suhu badan setiap hari, mengukur saturasi oksigen setiap pagi dan sore hari, dan yang terakhir yaitu memantau gejala yang dirasakan dan melaporkan ke puskesmas atau klinik secara berkala. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Terima kasih atas penyampaiannya Mbak Hesti. Selanjutnya yang ketiga yang perlu dilakukan yaitu berkomunikasi dengan anggota keluarga lain secara online atau dengan memakai masker serta menjaga jarak. Yang kedua yaitu mencuci alat makan sendiri atau terpisah. Yang ketiga yaitu mencuci baju sendiri dengan terpisah. Yang keempat mengganti spray secara berkala dan dicuci juga secara terpisah. Lalu juga membersihkan kamar dan area yang sering disentuh dengan desinfektan secara mandiri. Lalu juga membuka jendela kamar setiap hari untuk melancarkan sirkulasi udara yang ada di rumah. Lalu selanjutnya memperhatikan ventilasi udara dan cahaya yang ada di kamar. Lalu ada juga kamar mandi terpisah dan peralatan mandi sendiri. Next. Berikut merupakan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika isolasi. Yang pertama yaitu tidak boleh makan bersama dengan anggota keluarga atau orang lain dalam satu meja atau dengan alat makan yang sama. Lalu yang kedua, tidak boleh berkumpul bersama anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan perangkat atau gadget secara bergantian. Lalu yang terakhir ada tidak boleh keluar dari kamar atau ruangan isolasi kecuali dalam keadaan mendesak atau harus untuk melakukan kontrol ke fasilitas kesehatan seperti melakukan pemeriksaan COVID secara berkala sehingga hasil nanti menunjukkan hasil negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Silakan bisa di end slide. Baik, terima kasih. Barusan telah kita dengarkan pemaparan materi mengenai hal yang harus dipersiapkan saat melakukan isolasi mandiri, kemudian hal yang tidak boleh, dan hal yang boleh dilakukan saat melakukan isolasi mandiri. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab kepada Mbak-mbak dan mas-masnya. Yang ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam, Mbak. Monggo. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena saya lagi ada di luar. Tidak apa-apa, Mbak. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya ya. Kalau kita misalnya positif, nah terus kita ini pemeriksaan swab dan positif ya, itu diwajibkan di hari keberapa kita itu untuk melakukan tes swab itu. Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kasih. saya perjelas untuk pertanyaannya berapa kali kepada materi, berapa kali kita harus melakukan tes swab, dan dalam rentang waktu berapa setelah kita terdiagnosis positif COVID-19. Begitu nih, Mbak? Ya, benar. Oke, terima kasih. Monggo kepada penanya yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Mungkin bisa dilanjutkan ke dijawab oleh
pemateri nggih. Silahkan kepada pemateri bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Yaskia. Silahkan kepada Mbak Maya. Silahkan kepada Mbak Maya untuk menjawab pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Yaskia nggih. Dari anjuran Kementerian Kesehatan itu sendiri, yaitu tes pemeriksaan swab atau PCR itu sebaiknya dilakukan di hari ketiga hingga hari kelima setelah dinyatakan positif. Untuk pemeriksaan yang pertama, nggih. Lalu selanjutnya pemeriksaan swab ini sendiri dilakukan sampai tidak ada keberapa itu tidak ada. Jadi pemeriksaan ini dilakukan sampai pasien tersebut atau jika dinyatakan positif hingga melakukan tes swab hingga teridentifikasi negatif itu. Untuk jaraknya itu 3 sampai 5 hari nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Maya. Bagaimana Mbak Yaskia? Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kepada yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, berarti sudah paham nggih untuk materinya. Baik, kami akan mengirimkan G-form terkait post-test atau tes terakhir. Silakan untuk diisi terlebih dahulu nggih. Akan kami kirimkan melalui WA chat.
Baik, apakah sudah mengisi semua G untuk partisipannya? Sudah. G, terima kasih Mbak Nabila. Oh, baik, untuk sesi terakhir, untuk sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi, monggo kepada Mbak-Mbak dan Mas-Masnya bisa on cam sebentar G. Jika terkendala on cam tidak apa-apa off cam. Baik, untuk dokumentasi akan saya hitung. Silakan menghadap ke kamera bagi yang on cam. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.